Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita masih dalam bab persamaan kuadrat. Kali ini kita akan membahas tentang diskriminan persamaan kuadrat. Apa itu? Nanti kita lihat ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat dan cara penyelesaiannya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri adalah x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan akar-akarnya? Kemarin sudah 3 langkah yang kita tempuh. Yang pertama dengan faktorisasi, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Terkait dengan diskriminan, kita menggunakan rumus ABC ya. Pada rumus ABC itu ada rumus diskriminan di dalamnya. Kita lihat. Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC itu adalah X1 dan X2 atau akar pertama dan akar kedua itu diperoleh dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Nah, bentuk ini yang B kuadrat min 4AC dinamakan diskriminan persamaan kuadrat. Sehingga rumus semula ini bisa ditulis ulang menjadi X12 atau akar 1 dan akar kedua sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, diperoleh rumus diskriminan sebagai berikut. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini dia yang di sini. Dilambangkan dengan huruf D besar. Ya. Nah, diskriminan berfungsi atau berguna untuk membedakan berbagai jenis akar persamaan kuadrat. Ya, digunakan untuk menentukan berbagai jenis akar persamaan kuadrat. Ada berapa jenisnya? Ada 3. Kita lihat. Nah, ini dia jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Nah, rumus diskriminan tadi adalah B kuadrat min 4AC. Ada berapa jenis akarnya? Ada 3 ya, ada 3 jenisnya. Apa cirinya? Ciri pertama adalah ketika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka jenis akar persamaan kuadrat itu adalah akarnya real atau nyata dan berlainan. Nah, dengan catatan kalau diskriminannya kuadrat sempurna, akarnya rasional. Jika diskriminannya bukan kuadrat sempurna, akarnya irasional. Yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka akar persamaan kuadrat itu mempunyai 2 akar real yang sama atau kembar atau mirip ya, berimpit ya. Dan yang ketiga, jika diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai 2 akar real atau imajiner. Hanya 3 ini jenis-jenis akar persamaan kuadratnya ya. Yang pertama real berlainan, kedua real yang sama, dan yang ketiga imajiner atau tidak real ya. Itu saja jenis-jenis akarnya. Bagaimana sih itu? Contohnya kita lihat ya. Ini hubungan diskriminan dengan jenis akar persamaan kuadrat. Kalau diskriminan lebih dari 0, 2 akarnya nyata berlainan. Diskriminan sama dengan 0, 2 akar nyata yang sama atau akar kembar. Diskriminan kurang dari 0 tidak memiliki akar nyata. Lihat pada kurva ya. Ini kalau diskriminannya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka dia memiliki 2 akar nyata. Ini dia. Di sini dicontohkan pada akarnya diperoleh pada sumbu X pada titik min 3 dan 0 ya. Ini 0, ini min 3. Dan di sini kalau diskriminannya 0, ternyata akarnya hanya 1, di sini min 1 ya, 1 dia sama min 1. Nah, kalau yang di sini jika diskriminannya bernilai negatif, maka tidak memiliki akar nyata ya, tidak bersinggungan dengan sumbu X. Rumus diskriminan tadi B kuadrat min 4AC itu.
Contoh, nah bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tanpa harus menyelesaikan persamaannya lebih dulu, tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat di bawah ini. Jadi kalau pertanyaannya tentukan jenis akar persamaan kuadrat, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus diskriminan. Ya, nah ini ada 5 contoh dan 5 soal bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dia tanya, tentukan jenis akarnya. Tadi ada 3 jenis ya. Apakah dia lebih dari 0 diskriminannya, ataukah diskriminannya sama dengan 0, ataukah diskriminannya kurang dari 0. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, nilai diskriminan dari persamaan x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Diketahui A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 6. Nah, rumus diskriminan tadi B kuadrat min 4AC. Masukkan nilainya, B-nya 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 6. 1 kuadrat 1, min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 6 plus 24. Hasilnya adalah 25. Nah, karena nilai diskriminannya sama dengan 25, di mana 25 itu adalah 5 kuadrat merupakan kuadrat sempurna. Nah, maka nilai diskriminannya lebih dari 0. Jenis akarnya apa? Kalau lebih dari 0, di sini dia. Ya, maka persamaan x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 mempunyai 2 akar nyata real berlainan dan rasional. Ingat, karena kuadrat sempurna dia adalah rasional. Ya, tuh. Cukup jelas. Kita lihat contoh berikutnya. Nilai diskriminan dari persamaan x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0 sebagai berikut. Kita masukkan dalam rumus diskriminan dan diperolehlah diskriminannya. Hasilnya adalah 0. Nah, kalau 0 yang mana jenis akarnya? Ini dia. Mempunyai 2 akar nyata atau yang real yang sama atau dinamakan dengan akar kembar. Ya, jadi kalau nilai diskriminannya 0, berarti dia memiliki 2 akar yang sama atau kembar. Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga, nilai diskriminan dari 2x kuadrat plus 7x min 15 sama dengan 0. Kembali kita hitung perlahan-lahan ya, fokus supaya nggak salah hitung. Dan kita peroleh D-nya adalah 169. Nah, karena nilai diskriminannya 169 dan dia merupakan kuadrat sempurna dari 13 kuadrat ya, maka diskriminannya lebih dari 0. Persamaan kuadrat tersebut yang 2x kuadrat plus 7x min 15 ini mempunyai 2 akar nyata atau real yang berlainan dan rasional. Ambil di sini ya, 2 akar nyata real, berlainan dan rasional. Oke, baik. Kita lihat yang keempat. Penyelesaian nilai diskriminan dari persamaan 9x kuadrat plus 12x plus 4 adalah nih, A-nya 9, B-nya 12, C-nya 4. Masuk dalam hitungan. Kembali kita peroleh nilai diskriminannya adalah 0. Nah, karena 0 sehingga persamaan kuadrat 9x kuadrat plus 12x plus 4 sama dengan 0 ini mempunyai 2 akar nyata yang sama atau akar kembar. Oke, baik. Yang terakhir yang nomor 5, nilai diskriminan persamaan dari 2x kuadrat plus 14x plus 40 ya. Kita hitung di sini b kuadratnya min 4 kali 2 kali 40 sehingga hasilnya adalah min 124. Nah, nilai diskriminannya kurang dari 0, bernilai negatif kurang dari 0. Maka persamaan 2x kuadrat plus 14x plus 40 ini tidak memiliki akar nyata atau bisa disebut memiliki bilangan imajiner. Ya, insyaallah bisa dipahami. Untuk menentukan jenis akar, cari saja berapa nilai diskriminannya. Setelah didapat, identifikasilah jenisnya, apakah lebih dari 0, apakah sama dengan 0 atau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 dia nyata berlainan, kalau dia sama dengan 0 nyata yang sama, kalau kurang dari 0 dia tidak memiliki
akar atau imajiner. Insyaallah ya. Insyaallah cukup untuk diskriminan. Pertemuan berikutnya kita sambung dengan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.